Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita menerima kebenaran firman Tuhan, mari kita sambut kuasa Roh Kudus memelihara hati dan pikiran kita. Damai sejahtera Allah Bapa, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Firman Tuhan untuk kita hari ini, Kamis 29 Mei 2020, tertulis dalam surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, pasal 5 ayat 5, beginilah bunyi firman Tuhan. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu dan yang mengaruniakan Roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Demikian firman Tuhan. Roh Kudus, jaminan hidupku. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, Rasul Paulus mengingatkan kita bahwa kehidupan kita di dalam dunia ini, di tengah-tengah dunia ini tidaklah kekal dan sifatnya hanya sesaat. Hidup di dunia ini juga penuh dengan keluh kesah. Sukacita tak kunjung ketemu. Selalu kurang. Kehidupan di dunia ini bagaikan sebuah kemah yang akan dibongkar habis ketika harinya sudah tiba. Demikian dunia ini akan berakhir ketika Yesus Kristus datang untuk kedua kalinya. Dan oleh sebab itu Rasul Paulus memberitahukan bahwa kehidupan yang kekal hanya akan kita temukan di dalam kerajaan Tuhan, yaitu sorga Yerusalem yang baru, yang abadi, yang telah dipersiapkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus bagi setiap orang-orang yang percaya kepadanya. Di sana kita tidak akan berkeluh kesah lagi, tetapi kita akan hidup dengan penuh sukacita di dalam dan bersama dengan Dia. Dan sebagai jaminan kita untuk sampai ke sana kepada kehidupan yang kekal itu adalah Dia, Tuhan kita Yesus Kristus, yang telah mencurahkan kuasa Roh Kudus untuk membimbing dan menolong kita mencapai kesempurnaan iman yang sejati kepada Dia. Tuntunan Roh Kuduslah Ruah, Holy Spirit, yang menjamin kita masuk ke dalam kerajaan sorga itu. Sebab Roh Kudus menuntun, membimbing kita berbuat sesuai dengan kehendaknya selama kita masih hidup di dunia ini. Dengan setia melakukan kehendaknya yang nyata melalui perbuatan dan tingkah laku serta ucapan kita sehari-hari. Biarlah kuasa penjamin hidup kita, yaitu Roh Kudus tadi, membimbing dan mengarahkan kita menuju kehidupan yang kekal itu. Dan izinkanlah Roh Kudus bekerja dalam hidupmu. Walau saat ini kita dalam keadaan terpuruk karena bencana pandemi COVID-19, tetapi jadikanlah Roh Kudus untuk membimbing hidupmu agar bencana ini tidak membawa petaka, tidak membawa dosa di dalam kehidupanmu, di dalam kehidupan kita. Namun bencana ini mari kita jadikan sebagai peringatan bagi kita dan membiarkan Roh Kudus itu bekerja menuntut kita berbuat sesuai dengan kehendaknya. Sehingga di saat semua tugas dan hidup kita sudah berakhir dari tengah-tengah dunia ini,
maka kita akan bersuka cita, sebab kita telah masuk ke dalam kerajaan-Nya yang kekal, yaitu kerajaan surga. Inilah yang menjadi sukacita bagi kita. Sebab Allah telah mempersiapkan semuanya itu. Sebab Tuhan telah mengaruniakan roh bagi kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Namun, walaupun penjamin datang, kalau kita tidak menerimanya, kalau kita tidak menyambutnya, apakah kita akan sampai ke sana? Tidak. Terus harus bagaimana? Mari kita sambut, mari kita terima, kita jadikan Roh Kudus yang nyata itu membimbing, menuntun hidup kita di tengah-tengah kehidupan kita di dunia ini. Pada minggu yang akan datang 31 Mei 2020, kita akan memperingati pesta turunnya Roh Kudus. Roh Kudus turun di tengah-tengah dunia. Roh Kudus turun di dalam kehidupan kita. Namun, kalau dia kita tidak sambut, dia kita tidak terima, sia-sia Tuhan mempersiapkan semuanya itu. Dan kita hanya memikirkan hal-hal yang di dunia ini, yang tentunya kita sudah tahu bahwa yang di dunia ini sifatnya tidak kekal. Semuanya akan berakhir. Tujuan kita sebagai orang Kristen, pengikut Yesus Kristus yang percaya akan kuasa Roh Kudus adalah kerajaan surga. Untuk itu Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jadikanlah Roh Kudus sebagai jaminan hidup kita. Biarlah dia yang menjamin kita, yang menguasai kita, melakukan segala kehendak-kehendak Tuhan di tengah-tengah dunia ini, supaya kita boleh sampai kepada kerajaan yang telah dipersediakan Tuhan Yesus bagi kita yang percaya kepadanya. Kiranya Tuhan Yesus Kristus yang telah mencurahkan Roh Kudus senantiasa memberkati dan melindungi kita. Dan biarlah Roh Kudus menjadi penuntun di tengah-tengah kehidupan kita, supaya kita senantiasa di dalam sukacita bersama-sama dengan Dia di dunia ini dan di kerajaannya kelak. Amin. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, yang kami sembah di dalam Yesus Kristus Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang telah kami terima. Engkau mengingatkan kami bahwa Engkau telah mengaruniakan dan mencurahkan roh kebenaran, roh keberanian, roh penguasaan diri, yaitu curahan Roh Kudus-Mu bagi kami. Bukalah hati kami untuk menerima, menyambut kuasa Roh Kudus-Mu. Dan biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang mengizinkan dan memperbolehkan kami untuk mengerti akan firman-Mu, sehingga kami boleh menghidupinya di tengah-tengah kehidupan kami sehari-hari di dunia ini. Jadikanlah kami orang yang senantiasa bekerja, berjalan, berbuat, bertindak sesuai dengan tuntunan Roh Kudus-Mu, agar kami menjadi pemilik kerajaan, pemilik tempat indah yang Tuhan Yesus Kristus persediakan bagi setiap orang-orang percaya, yaitu kerajaan surga. Dan biarlah kuasa Roh Kudus-Mu menjadi penjamin hidup kami, supaya kami boleh sampai kepada titik iman kesempurnaan kami, sehingga kami boleh berdiam dan hidup bersama-sama dengan Engkau di kerajaan yang kekal nantinya. Bimbing serta tuntunlah kami untuk melakukan apa yang terbaik
di dalam kehidupan kami, melalui sisa hidup, sisa waktu kami di kemah yang akan Engkau bongkar ini di tengah-tengah dunia ini. Dan biarlah kuasa Roh Kudus-Mu juga yang menyertai, memberkati setiap anggota keluarga kami masing-masing, supaya kami hidup sesuai dengan jalan dan kehendak-Mu. Berikan kami kesehatan, jauhkan kami dari segala sakit penyakit, dan biarlah bencana pandemi COVID-19 ini boleh berakhir dengan kuasa-Mu dari tengah-tengah kehidupan kami, supaya kami di dalam sukacita memuji-muji Engkau, dan kami tidak takut lagi untuk berbuat, dan kami tidak dicemaskan lagi untuk melakukan kebaikan di tengah-tengah lingkungan, di tengah-tengah kehidupan kami di dunia ini. Dan untuk hari ini, seluruh apa yang kami pikirkan, bahkan kehidupan kami, kehidupan orang-orang yang kami cintai, yang mencintai kami, bahkan kehidupan orang-orang yang membenci dan menghujat kami sekalipun dimanapun mereka berada, kami serahkan sepenuhnya hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Biar hidup dan mati kami tetap bersama-sama di dalam Engkau. Jadilah kehendak-Mu di dalam kehidupan kami masing-masing. Di dalam Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semuanya. Shalom.